Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Lasmi Widianto dengan NIM 23020201112. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pemilihan desain inovatif, keterampilan berbahasa produktif pada teks prosedur. Oke, berikut adalah PowerPoint yang telah saya siapkan. Oke, jadi di sini saya akan memaparkan materi model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL, tipe Picture and Picture atau model PJBL yang menggunakan gambar dalam menulis teks prosedur. Oke, sebelum memasuki materi inti atau materi yang sangat penting, kita bahas dulu apa sih itu keterampilan menulis dan apa sih itu model PJBL. Jadi keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang memiliki peran penting dalam perkembangan kemampuan siswa, baik di lingkungan pendidikan yang bersifat formal maupun non-formal. Melalui kegiatan menulis, siswa dapat melatih pola pikirnya dengan cara menyusun langkah-langkah secara sistematik, membuat petunjuk yang terstruktur, dan menyampaikan informasi secara jelas. Dalam teks prosedur, penulis harus mampu menyajikan tahapan secara terurut dan mudah dipahami agar pembaca dapat mengikuti panduan tersebut dengan lancar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL menjadi metode yang sesuai karena mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proyek nyata, seperti merancang panduan langkah-langkah aktivitas, menyusun resep, atau memberikan instruksi penggunaan alat. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep teks prosedur, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun teks tersebut secara sistematis dan efektif. Oke, alasan saya mengapa memilih model PJBL dalam dalam menulis teks prosedur. Jadi alasannya itu tuh karena model ini memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam menyelesaikan proyek yang berhubungan dengan teks prosedur, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang langkah-langkah yang terdapat dalam teks tersebut. Model PJBL mendorong siswa untuk mencari solusi secara mandiri, bekerja sama dalam kelompok, serta melakukan penyelidikan atau eksperimen untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Selain itu, model ini dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa, melatih keterampilan berpikir kritis, dan mengasah kemampuan pemecahan masalah yang sangat penting dalam memahami dan menerapkan prosedur yang ada dalam teks. Proses kerja proyek yang dilakukan siswa juga dapat meningkatkan motivasi belajar mereka, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Oleh karena itu, model project based learning sangat cocok diterapkan dalam kegiatan menulis teks prosedur pada siswa SMP kelas 9. Setiap model pembelajaran yang diterapkan di kelas tentu harus dikuasai dengan baik oleh guru agar dapat mendukung tercapainya kualitas pembelajaran yang optimal. Oke, masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di sini ada 3 poin. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu merancang teks prosedur dengan gambar. Jadi itu tujuan pertama ini itu peserta didik akan belajar bagaimana cara mengembangkan teks prosedur yang diilustrasikan dengan gambar untuk membantu mereka berpikir kreatif dan sistematis dalam menyusun langkah-langkah yang jelas. Jadi itu kemampuan ini sangat penting untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari seperti cara menggunakan alat atau menyelesaikan tugas dengan langkah yang terurut, yang terstruktur. Lalu poin tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menyusun langkah-langkah teks prosedur secara berurutan. Pada tujuan ini tuh peserta didik mempelajari bagaimana menyusun langkah-langkah dalam teks prosedur dengan berurutan yang logis dan mudah diikuti melalui pendekatan picture and picture atau menggunakan gambar. Proses ini menggambarkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan mengorganisasi informasi visual yang mempermudah pemahaman dan aplikasi situasi nyata.
Lalu tujuan yang ketiga itu peserta didik mampu menilai dan merevisi teks prosedur berdasarkan feedback. Jadi di tujuan ini peserta didik akan belajar untuk menilai dan memperbaiki teks prosedur yang telah mereka buat dengan memperhatikan umpan balik dari teman sejawat maupun dari guru. Keterampilan ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan hasil kerja dan memperhatikan detail dalam menyusun teks prosedur. Oke, selanjutnya adalah penilaian hasil belajar menggunakan model PJBL atau Project Based Learning tipe Picture and Picture. Jadi ada 4 poin di sini. Yang pertama, kemampuan menyusun teks prosedur yang jelas dan terstruktur. Jadi cara menilainya adalah dengan memberikan tugas menulis teks prosedur yang menggambarkan langkah-langkah suatu kegiatan atau penggunaan alat dan meminta siswa untuk menyusun langkah-langkah tersebut dengan urutan yang logis serta jelas. Jadi penilaiannya itu tuh dilakukan berdasarkan kelengkapan datanya. Pertama, kelengkapan. Yang kedua itu kebenaran urutan langkah prosedurnya. Jadi langkah-langkahnya itu harus urut dan jelas. Lalu kemudahan pemahaman isi dari langkah-langkahnya tersebut, kemudahan pemahaman. Jadi isinya tersebut mudah dipahami. Lalu poin yang kedua adalah kemampuan mengintegrasikan gambar dalam teks prosedur. Cara menilainya yaitu dengan meminta siswa menyertakan gambar. Jadi nanti para siswa itu harus menyertakan gambar di setiap langkah-langkahnya. Lalu penilaian ini dilakukan berdasarkan kesesuaian gambar dengan teks, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini tuh sesuai kreativitas siswa dalam memilih gambarnya. Misal cara eh, membuat kue, misal cara potong kue nanti ditunjukin gambar memotong kuenya seperti itu. Lalu poin ketiga adalah kemampuan berpikir kritis dalam merancang teks prosedur. Cara menilainya adalah dengan memberikan tugas untuk merancang teks prosedur yang melibatkan penggunaan alat atau bahan tertentu. Kemudian menilai kemampuan siswa dalam merinci langkah-langkah dengan detail dan jelas. Penilaian juga mencakup kemampuan siswa untuk mempertimbangkan aspek keselamatan dan efisiensi dalam menyusun teks prosedur. Lalu poin yang keempat yaitu kemampuan merevisi teks prosedur berdasarkan umpan balik. Jadi cara menilainya adalah dengan meminta siswa merevisi teks prosedur yang telah mereka buat setelah mereka menerima umpan balik dari teman ataupun dari guru. Penilaian dilakukan berdasarkan sejauh mana sih siswa dapat mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki atau bagian yang perlu direvisi dan bagaimana mereka mengimplementasikan menerapkan perbaikan dalam teks prosedur dengan revisi dengan yang lebih baik begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada memahami struktur teks prosedur. Nah, ini tuh merupakan dasar banget ya, dasar banget dari materi teks prosedur ini. Jadi pada materi ini siswa itu tuh akan mempelajari struktur umum dari teks prosedur yang meliputi judul, tujuan, bahan atau material, dan langkah-langkah prosedur. Jadi materi ini bertujuan agar siswa dapat mengidentifikasi dan menyusun langkah-langkah prosedur dengan urutan yang tepat dan mudah dipahami. Lalu materi pembelajaran yang kedua adalah mengidentifikasi unsur bahasa dalam teks prosedur. Jadi itu siswa akan diajarkan tentang penggunaan bahasa seperti penggunaan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah, lalu seperti kata kerja temporal atau urutan seperti pertama-tama, kemudian, lalu, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Lalu mereka juga akan belajar bagaimana sih cara menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Materi selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu menganalisis teks prosedur dalam bentuk visual atau dalam bentuk gambar. Jadi, siswa akan dilatih untuk menghubungkan teks prosedur dengan gambar yang menggambarkan setiap langkah dalam proses.
Mereka akan diberikan latihan untuk menyesuaikan gambar dengan langkah-langkah yang tertulis dalam teks prosedur, sehingga mempermudah pemahaman dalam mengikuti instruksinya. Lalu materi yang keempat yaitu menghasilkan teks prosedur berdasarkan tema atau topik tertentu. Jadi siswa akan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk menyusun teks prosedur secara mandiri berdasarkan topik atau kegiatan yang telah mereka pilih. Materi ini melibatkan kreativitas siswa untuk menambahkan gambar sesuai dengan langkah-langkah yang tertera dan gambarnya harus memiliki sebuah kesamaan dengan langkah-langkah tersebut. Jadi itu di sini tuh akan meningkatkan kreativitas siswa dan meningkatkan daya tarik untuk mempermudah pemahamannya. Oke, selanjutnya adalah media pembelajaran. Jadi media pembelajaran di sini tuh adalah media yang akan digunakan oleh guru maupun siswa. Yang pertama itu kartu gambar. Jadi kartu gambar di sini tuh berfungsi untuk menjelaskan teks prosedurnya atau langkah-langkahnya lah. Misal cara di urutan pertama itu potonglah kue dengan membentuk kotak. Jadi nanti tertera sebuah gambar kue yang sudah dipotong kotak. Lalu media pembelajaran yang kedua adalah proyektor. Jadi proyektor ini tuh sebenarnya tuh guru akan menampilkan sebuah mungkin implementasi videonya, implementasi video prosedur, misal cara membuat kue, tapi itu di sini tuh guru tidak eh, mengaktifkan suara dari video tersebut. Jadi hanya visualnya saja, audionya tidak ada. Jadi nanti para siswa itu akan eh, dapat membuat kata-katanya sendiri dari video tersebut. Lalu aplikasi pembelajaran digital, Canva, Google Slide, atau PowerPoint. Jadi aplikasi digital ini tuh memungkinkan siswa untuk membuat presentasi berbasis gambar dan teks yang membantu mereka menulis teks prosedur dengan cara yang lebih kreatif dan terstruktur. Oke. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Jadi dalam sintaks model PJBL tipe Picture and Picture ada 6 langkah. Yang pertama ada penyampaian kompetensi, yang kedua ada presentasi materi, yang ketiga ada penyajian gambar, yang keempat ada pemasangan gambar, dan yang kelima ada penjajakan, serta yang keenam penutupan. Pada penyampaian kompetensi, di sini tuh guru akan menginformasikan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran, yaitu menulis eh, teks prosedur dengan langkah-langkah yang sistematis dan mengilustrasikan teks prosedur tersebut menggunakan gambar. Lalu yang kedua itu eh, presentasi materi. Jadi tuh di sini tuh guru menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu teks prosedur dan apa sih tujuan teks prosedur, struktur teks prosedur, dan contoh teks prosedur yang sederhana. Lalu poin yang ketiga adalah penyajian gambar. Guru akan menampilkan serangkaian gambar yang menggambarkan langkah-langkah membuat sesuatu. Misalnya itu cara membuat kue. Di situ disajikan gambar secara acak, nanti tuh siswa mengurutkan gambar tersebut. Lalu pemasangan gambar. Pemasangan gambar itu siswa disuruh menyusun gambar sesuai dengan urutan langkah-langkah yang tertera yang mereka buat. Lalu penjajakan. Penjajakan itu tuh adalah diskusi atau refleksi. Jadi pada langkah ini tuh siswa akan mempresentasikan hasil teks prosedur yang telah mereka buat. Lalu kelompok lain memberikan tanggapan atau saran untuk memperbaiki teks prosedur yang disusun. Guru juga akan memberikan umpan balik terkait isi, tata bahasa, dan kesesuaian gambar dengan langkah-langkah teks. Lalu yang terakhir adalah penutupan. Jadi guru dan siswa melakukan refleksi mengenai pengalaman menyusun teks prosedur dengan gambar. Nah, kalau seperti misalnya kayak
membicarakan kelebihan dan kekurangan teks yang dibuat. Lalu guru memberikan seperti motivasi gitu untuk menguatkan mengenai pentingnya keterampilan menulis teks prosedur. Oke, masuk ke dalam akhir dari pemaparan materi yaitu sesi kesimpulan. Kesimpulannya, keterampilan menulis teks prosedur merupakan aspek penting dalam pendidikan bahasa Indonesia yang melatih siswa berpikir logis, sistematis, dan kreatif dalam menyusun langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan model Project Based Learning atau PJBL tipe Picture and Picture efektif meningkatkan kemampuan siswa kelas 9 SMP melalui penggunaan media visual berupa gambar yang membantu pemahaman mendalam dan mempermudah penyusunan teks prosedur. Pendekatan ini juga melibatkan siswa secara aktif dalam aktivitas proyek yang relevan, melatih keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama. Dengan mengintegrasikan pengalaman belajar langsung dan media visual, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan bermakna. Untuk mendukung implementasi yang optimal, media seperti kartu visual, gambar ilustrasi, dan aplikasi digital dapat digunakan menjadi strategi yang relevan dan inovatif dalam menghadapi tantangan era digital. Oke, mungkin cukup pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.